Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum terakhir Jarkom. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 10, yang artinya ini merupakan pertemuan terakhir kita pada semester ini. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan mail server pada Debian. Jadi mail server ini merupakan sebuah layanan pada Debian yang menyediakan layanan email untuk bertukar pesan gitu. Jadi nantinya kita akan menginstal beberapa macam paket. Yang pertama ada Squirrel Mail, yang kedua ada Postfix, yang ketiga ada Courier Email sama Courier Pop. Nah, kalau Squirrel Mail ini dia yang nantinya akan menjadi si mail servernya gitu. Nah, kalau misalkan ada Postfix itu digunakan untuk konfigurasi kirim-ngirim pesannya. Nah, kita langsung coba saja ya konfigurasikan di sini. Jangan lupa nyalakan dulu disknya. Silahkan buka Debiannya, terus nyalakan disknya. Nanti kalau misalkan sudah, kita langsung saja ketikkan apt min get install. Ini merupakan komen dari perintah untuk menginstal. Lalu ketikkan paket yang akan kita install. Yang pertama ada Squirrel Mail, lalu ada Postfix, ada Courier Email, dan Courier Pop. Courier Pop. Oke. Nah, ini yes aja, ketikkan ya. Nah, nanti di sini create directories from web-based administration-nya kita no aja ya, jangan kita ketikkan yes. Jadi di sini ada agak sedikit berbeda dengan bagian yang ada di modul. Kita pilih aja yang no. Lalu ini oke saja. Nah, selanjutnya di sini Postfix configuration-nya kita pilih yang internet site. Nah, lalu kita ubah konfigurasi dari sistem mail name-nya. Kita ubah namanya menjadi mail.laptip.com. laptip.com. Kita tunggu ya prosesnya. Nah, untuk menginstalasi bagian mail server ini, kalian harus sudah menginstalasikan DNS gitu. Jadi nantinya konfigurasi dari si mail servernya ini ada di dalam DNS tadi. Jadi pastikan DNS-nya sudah terkonfigurasikan. DNS web servernya harus sudah terkonfigurasikan gitu. Jadi kalau misalkan ya dua itu belum, kita belum bisa masuk ke sini. Nah, lalu setelah sudah, sekarang kita akan coba konfigurasikan. Nah, pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu bagian Apache 2-nya ya. Jadi nanti di sini kita akan include-kan terlebih dahulu gitu file Squirrel Mail-nya. Kita ketikkan nano /etc/apache2 /apache2.config. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Setelah kita scroll ke bawah, nanti kita akan menemukan include ya. Jadi nanti kita akan include si Squirrel Mail-nya agar nanti dia terbaca. Oke, kita sudah sampai. Nah, di sini silahkan ketikkan, ikuti saja sama kayak yang ada di video /etc/squirrel mail /apache.conf. Oke ya, seperti ini. Kalau misalkannya sudah, kita close, save jangan lupa. Nah, lalu setelah sudah, kita edit terlebih dahulu file dari si Apache config yang ada di folder Squirrel Mail tadi. Kita konfigurasikan dulu si Squirrel Mail-nya agar nanti dia bisa terbaca oleh browser. Caranya ketika nano /etc/squirrel mail /apache.config. Oke, kalau misalkan sudah, kita enter saja. Nah, lalu di sini kita cari ini nih. Nah, yang ini nih ya, yang virtual host sampai bawah. Nah, kita hapus dulu bagian paketnya, lalu kita konfigurasikan di sini. Nah, konfigurasinya yang pertama-tama di sini karena kita menggunakan localhost, kita kasih aja ininya default bintang 80 sebagai localhost-nya ya. Ininya gak usah dirubah yang dokumen root-nya. Lalu yang server name-nya ini kita rubah jadi nama domain kita tadi, mail.laptip.com. Oke, kalau misalkan sudah, silahkan kalian save. Nah, setelah kalian save, langsung saja kalian coba untuk restart. Caranya /etc/init.d /apache2 restart. Nah, kita restart dulu ya si Apache 2-nya sebagai web servernya. Kita tunggu. Nah, kita coba sekarang buka ya. Ini kan tadi laptip.com, kita coba misalkan mail.laptip.com. Nah, oke. Kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam Squirrel Mail seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk menginstalasi bagian dari mail servernya. Jadi dia sudah ada tampilannya gitu. Nah, tapi kita belum mengkonfigurasikan gitu. Jadi dia belum bisa buat mengirim pesan antara satu user ke user yang lainnya. Sekarang kita rekonfigurasi si Postfix-nya. Nah, sebelum kita
apa sih namanya? Sebelum kita konfigurasikan postfix ya, kita coba buat bikin dulu folder yang nantinya dia akan menjadi directory dari setiap pesan yang dikirim. Caranya, ketikkan maildir/make /etc/maildir. Nah, jadi namanya maildir. Nah, lalu kalau misalkan ya sudah, sekarang kita rekonfigurasi dari si postfixnya. dpkg, ketikkan dpkg strip reconfigure, lalu ketikkan postfix. Nah, ini oke saja. Internet site-nya juga ini oke kan? Jadi postfix-nya sama aja ya kayak yang tadi. Sistem mail name-nya jangan dirubah. Ini enter aja langsung. Ini juga jangan ada yang dirubah, enter lagi. Nah, ini for synchronous updates on mail queue-nya, ini pilih aja yang no, jangan yes. Nah, lalu kita masuk ke dalam local network tadi. Nah, local network-nya ini kita isikan dengan IP yang sedang kita pakai di sini gitu. Jadi sebagai servernya kita harus mencantumkan IP-nya berapa. Contohnya 192.168.1.2. Nah, karena saya di sini menggunakan IP dengan alamat ini, maka yang sama boleh langsung mengikuti. Tapi kalau misalkan kalian beda IP-nya, kalian boleh menyesuaikan dengan IP-nya. Nah, terus jangan lupa kalian subnetting mask-nya kalian tuliskan ya /24. Nah, jadi ini nantinya sama aja kayak 255.255.255.0 gitu. Jadi ini menandakan si subnetting mask-nya. Kalau misalkan sudah, kita enter lagi. Nah, use proc mail for local directory-nya no saja. Mailbox size limit oke lagi. Local address extension karakternya oke lagi. Nah, lalu internet protocols to use-nya kita pakai yang IP versi 4 biar universal gitu. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan postfix-nya tadi, kita kan sudah merekonfigurasi dari si postfix-nya. Sekarang kita buka file postfix-nya dengan cara ketikkan nano/etc/postfix/main.cf. Nah, nanti di paling bawah ada ya my hostname-nya, kalian ganti menjadi mail.labtif.com. Nah, terus kalian ketikkan home mailbox. Itu kalian isikan dengan direktori yang sudah kalian buat tadi, maildir/. Kalau misalkan sudah, kalian coba save dulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah, sekarang kalian coba ubah file PHP yang ada di squirrel mail-nya. Ketikkan nano/etc/squirrelmail/config.php. Nah, lalu di sini kalian cari yang namanya variabel use send mail. Jadi kalian ketikkan tekan Ctrl W pada keyboard, lalu ketikkan use send mail. Nah, jadi variabel use send mail ini digunakan untuk mengirimkan sebuah email atau pesan. Jadi di sini kan salahnya false, kalian ganti menjadi true. Nah, jadi nanti dia bakal bisa untuk mengirimkan sebuah mail atau pesan. Kalau misalkan sudah, kalian save. Nah, nanti kalau misalkan sudah, sekarang kalian buat dua buah user ya. Misalkan saya bikin usernya add user Gilang misalkan. Nah, kita kasih passwordnya. Nah, ini untuk full name-nya bisa kalian isi ya, tapi kalau misalkan kalian gak mau isi juga gak apa-apa, kalian enter aja. Nanti kalau misalkan sudah, tinggal di yes. Nah, lalu yang terakhir kita bikin user yang kedua gitu, add user Herdi. Isikan passwordnya, jangan lupa. Untuk full name sampai other-nya kalian boleh gak isi, lalu kalau misalnya sudah bisa. Nah, jadi untuk apa sih kita membuat si user ini? Jadi nantinya user ini akan mencoba untuk menggunakan si layanan squirrel mail tadi. Jadi nantinya kita akan mengirimkan sebuah pesan dari dari user Gilang ke user Herdi, dari user Herdi ke user Gilang menggunakan layanan postfix yang sudah kita konfigurasikan tadi gitu. Jadi nantinya simpelnya dua buah user ini akan saling berhubungan satu sama yang lainnya menggunakan postfix tadi dengan cara mengirimkan pesan atau mail. Nah, kalau misalkan sudah, kita balik lagi ya ke squirrel mail login ya. Jadi kita balik lagi ke halaman login ya. Reload dulu. Kita login dengan menggunakan dua buah user tadi. Misalkan Gilang. Passwordnya tadi silahkan kalian ketikkan. Nah, kalau misalkan kalian sudah masuk, berarti kalian sudah berhasil mengkonfigurasikan si postfix-nya. Nah, lalu kita akan coba untuk mengirimkan sebuah pesan atau mail kepada user Herdi. Ketikkan compose ini, klik compose, sorry. Setelah kalian klik compose, kalian ketikkan
kita akan mengirim emailnya ke siapa? Misalkan tadi ke Herdi ya. Herdi, terus subjeknya misalkan bebas ya. Contoh misalkan Herdi, misalkan seperti ini. Kita send. Nah, lalu kalau misalkannya sudah, kalian bisa ngeklik ya di navbar sebelah kiri. Di sini ada ya, yang sudah tersennya herdi@mail.topif.com. Ini sudah kekirim. Kita coba buka yang user Herdi sekarang untuk mengetahui apakah pesannya terkirim atau tidak. Sekarang kita ketikkan Herdi, passwordnya silahkan ketikkan. Nah ini ada ya, email dari gilang@mail.topif.com. Nah jadi seperti itu proses konfigurasi dari Squirrel Mail dan juga mail server yang terdapat dalam Debian. Ini prosesnya agak sedikit beda dengan yang ada di modul. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti tutorial ini, pastikan kalian menggunakan Debian 5. Dan kalau misalkan kalian menggunakan Debian dengan versi yang lain, silahkan kalian cari saja tutorialnya di YouTube. Soalnya ada sedikit perbedaan, tapi untuk konsep secara garis besar itu sama. Jadi mungkin ini pertemuan kita terakhir ya di praktikum Jarkom. Mohon maaf apabila banyak kesalahan selama proses praktikum online maupun offline. Jangan lupa ya, tugasnya seperti biasa kalian bikin tutorial untuk mengkonfigurasikan mail server. Jadi sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.